Hai, selamat sore, ada Dodio Sandra. Sore hari ini bener banget ngobrol sama Rafael Tan. Hai Rafael, apa Hai. kabar? Akhirnya kita ketemu ya. Ketemu lagi ya. Berkali-kali. Berkali-kali. Dari zaman Smash, tiada kata berpisah, promo, Betul. impresi dan juga single-single yang lainnya. Yes. Selalu ada yang menarik dibahas dan sekarang pun kalau kemarin-kemarin aku tahunya cuma dari sosial media. Kamu begitu brandingnya berubah dalam artian secara fisik kita nggak ngomongin body shaming atau apa ya. Tapi menurut aku progres yang sangat bagus. Iya. Apakah pandemi ini yang membuat kamu sibuk berolahraga atau ada hal lain lagi yang akhirnya membuat kamu sekarang kalau kita lihat di TikTok, di Instagram atau juga di sosial media manapun identik dengan workout? Oke. Ya jadi sebetulnya aku nggak suka banget sama olahraga. Dulu jawaban beberapa interview nggak suka olahraga ya? Dulu nggak suka olahraga banget gitu. Meskipun sempat dapat film olahraga badminton pun Betul, juga betul. itu di situ aku juga masih gemuk banget. Dan Gemoy kalau kata orang sekarang ya. Dan itu harus bener-bener yang belajar banget gitu badminton. Nah, kenapa akhirnya aku memutuskan suka sama olahraga? Karena aku tahun 2018 tuh kayak bolak-balik IGD terus karena masalah asam lambung gitu. Nah, jadi setiap konsultasi ke dokter yang berbeda-beda, dokternya selalu nanya pertanyaan yang sama tuh dari dokter-dokter ini, kamu olahraga apa? Aku bilang saya nggak suka olahraga, dok. Oh ya, harus diimbangi olahraga. Terus dokter satu bilang kayak gitu, kayak yalah nggak usah deh kayak gitu. Oke. Setelah berkali-kali dokternya bilang yang maksudnya beda-beda dokter bilang, terus aku udah langsung kayak, oh ya kayaknya gue harus olahraganya daripada bolak-balik terus nggak enak banget lagi. Benar. Biasanya kambuhnya bisa subuh gitu jam 3 harus ke IGD kan kayak repot banget. Jadi ya udah aku paksain untuk olahraga. Oke, tapi kambuh terparah yang akhirnya impactnya ke kerjaan lo pernah terjadi nggak? Yang Pernah. sampai bener-bener kayak titik, oke, gue harus berubah gitu. Pernah banget. Jadi 1 hari sebelum premier film aku dulu itu bener-bener jam 3 subuh kambuh dan besok siangnya Harus udah harus premier gitu. Itu yang sampai jam 7 pagi masih di rumah sakit. Oke. Masih diinfus di rumah sakit. Terus untung puji Tuhannya agak mendingan lumayan, tapi masih tetap nggak enak. Itu yang ngerasa kayak wah gila ini bisa ganggu banget nih. Betul. Tapi waktu itu sampai akhirnya datang ke premier. Datang mau nggak Oke. mau harus datang karena di situ kan juga salah satu peran utamanya juga. Jadi kayak nggak mungkin Iya kalau dong, nggak nggak datang. Gak lucu ya. Iya. Kasihan dirimu, kasihan Iya. fansmu dan kasihan manajermu. Karena dia harus mengklarifikasi ke semua orang kan. Iya. Oke. Tapi seperti biasa, walaupun aku udah pernah interview dari zaman Los Mes, gue selalu pengen cross check fakta-fakta yang ada di sosial media. Oke. Karena kita tidak mau ada gosip ya di antara kita. Baik. Kita akan masuk di segmen Begaya. Begaya. Bener gak ya? Oke, fakta pertama pengen gue cek adalah benar nggak ya ketika awal pandemi seorang Rafael Tan sempat jualan bakso aci. Oke, buatan sendiri atau buatan manajer atau buatan tetangga di Garut? Buatan sendiri. Serius? Sendiri, kebetulan bareng sama manajer saya waktu itu karena kita terdampak pandemi ini kayak bingung banget nih Kak, gila kita gak ada kerjaan sama sekali. Bener. Terus harus bertahan hidup di ibu kota yang sangat luar biasa itu. Bebannya tinggi. Keras itu ya. Jadi harus putar otak ngapain ya. Akhirnya waktu itu adekku kayak kasih ide jualan makanan deh gitu. Oke. Jualan makanan apa ya di Jakarta kayak udah banyak banget. Waktu pandemi kan semua orang juga yang karena Mencoba, dampak, Kak. musisi-musisi bikin makanan. Betul. Dilihat bikin makanan apa ya? Bikin kue kayak repot banget itu di apartemen kecil terus kompor kecil harus bikin. Aduh repot. Masih sempat Apa mikir ya? repotnya ya? Iya, malas juga kan. Malas Oke, juga. oke. Belum terbiasa. Akhirnya adek aku bilang, udah jajanan khas Garut aja kayak Oke. per aci-acian gitu. Oke. Akhirnya waktu itu mikir bacil namanya, bakso aci kecil. Oke. Itu yang kayak ngebulet-buletin. Berarti cemilan zaman kecil lo akhirnya bikin di situ. Iya. Untuk bikin dan menambah tabungan. Menambah tabungan yang juga tidak menambah sebetulnya. Hanya Habis untuk cicit menyambung sih, hidup. Ya tapi lumayan lah. Maksudnya dengan Lumayan. branding Rafael gitu dan juga teman-teman Lumayan. musisi mereka lebih gampang jualan dibanding followers kita nih beberapa yang kadang cuma 2.000. Oh tidak ngaruh ternyata nggak ngangkat ya. Kalau kalian kan ada branding dan Ya, fans puji yang Tuhan, suka lumayan. ngaruh ya. Iya, Oke, ternyata benar dan itu dikerjain sendiri sama manajer dan juga sama Adelo juga ngebantuin. Oke, yang kedua benar nggak ya ukuran kaki Rafael Tan 43. 43. Untung saya nggak pakai fans yang sama ya 43. Ya, kadang Serius? 42, kadang 43. Maksud lu suka menciut gitu kalau siang atau sore? Enggak ukuran kaki? Oh, sebelah 42, sebelah 43. Wah, zigzag dong kakinya. Tapi emang 42, tapi Ya, 43 bisa 42 masuk. atau 43 ya. Oke, masih bisa masuk sepatu ya. Jadi kalau ada fans yang pengen ngasih sepatu boleh ya. Oh, Untuk boleh brand dong. tertentu ada brand yang harus kan kita mau minta ya.
tidak apa ya, tidak nyolong. Siapa tahu fans apa aja yang penting nyaman sih Oke, kalau gue. yang penting nggak KW juga kan? Nggak. Kan kalau nggak KW Oh, dong. nggak KW, Kalau iya, artis iya. ntar make kan di capture, di lingkarin merah, perhatikan inilah KW gitu. Nggak seru kan? Oke, yang ketiga, benar nggak ya seorang Rafael punya momen tidak terlupakan di mana dulu rela bayar 50.000 untuk nyanyi di TV saking pengennya masuk TV. Oh iya betul. Itu baru terjadi terungkap sekarang setelah saya beberapa kali interview dia ya. Iya baru tahu ya. Iya jadi dulu memang kan aku ikut sanggar nyanyi di Garut. Oke. Nah jadi setiap orang yang mau perform di TV dulu di TVRI Bandung itu ya harus bayar gitu 50.000 kalau nggak salah pertamanya. Itu pun juga kayak kalau nggak salah ada rate-nya. Kalau 50.000 ikut paduan suara. Nanti kalau nama Solois? lagi bisa solo gitu. Oh gitu. Iya, jadi pertama kali ya udahlah mama aku coba-coba kayak aku sama adek aku yang cewek inget banget acara 17 Agustus kalau nggak salah di Asik. TVRI gitu. Bayar 50.000 akhirnya ikutan paduan. Itu udah pakai branding Rafael Tan belum? belum. Ini masih landry. Oke, nggak apa-apa, nyantai aja kali Kak. Kan orang juga bisa googling ya nama asli lu siapa ya Iya. sebelum Rafael Tan ya. Oke, tapi sebentar, lo ikut sanggar? Bukannya Ikut sebelumnya lo di paduan suara gereja sempat? Ya, paduan suara gereja tapi untuk lebih belajar vokalnya lagi ikut Ada sanggar. lagi. Iya, ikut sanggar. Oh, anaknya emang sudah multitasking dari kecil ya. Semua dikerjain dan semua bisa jadi duit ya, Wak. Oke, terus bener gak ya dulu pernah jadi guru ekskul di SMAK 2 PBK Penabur Bandung? Betul, BPK Penabur. Ekskul apa? Modern dance. Oh, wow. Jadi nggak cuma di BPK 2, jadi aku ngajar dari SD, SMP, SMA. Oke, gue sedikit cek. Bukankah ketika lo kuliah lo baru ikut gabung sama anak dance? Iya. Kan ngeband dulu kan sama Ngeband Pola dulu, Float, iya. terus ada kegiatan lain di dance. Iya. Di samping itu lo ngisi waktu juga untuk ekskul. Ekstrakurikuler. Gila. Namanya Lo modern nggak punya dance. waktu pacaran atau sendiri gitu lah, Kak? Atau waktu Punya. itu emang enggak? Kan nggak ngedance tiap hari 24 jam Siapa juga. tahu gitu loh, kan kuliah ya kita ya. Kuliah pagi waktu itu apa malam? Kuliahnya pagi. Pagi. Kuliah pagi. Sampai jam 2 jam 3. Jam 2 jam 3. Ngeband. 3 band enggak lah 4 jam. Kalau ngeband sih latihannya Weekend lebih doang. ke malam. Oh, malam. Malam. Oke, sore baru ngisi dance. Jadi biasanya udah beres kuliah ngajar, terus latihan dance dari jam 7 sampai jam 9, jam 10 sampai jam 12 latihan band. Oh. Tapi nggak tiap hari sih kalau Iya, band. iya. Kalau dance juga nggak tiap hari. Tapi kalau ngajar hampir tiap hari. Oh gila sih. Anak-anak dance sampai sekarang masih ada yang suka kontak atau DM. Kakak ingat aku nggak sih Kak gitu. Dulu aku Masih. pernah belajar sama Kakak gitu. Masih dong, salah satunya yang murid saya adalah Steffi Cherrybell, itu murid saya. Oh, Steffi Steffi Cherrybell. murid aku dulu Oke, di. jangan disebutin makin banyak ya. Nanti ketakut ketuaan gitu loh Kak. Tahu orang-orang nanti ya. Oke. Iya, iya. Oke, berarti dari situ banyak ya Kak ya. Banyak. Oke, benar nggak ya? Kalau kata apa namanya? Yang sebenarnya kamu sukai dengan popularitas. Popularitas kan bagian dari prestasi yang kamu bikin ya Kak. Dari zaman lo anggaplah ngeband, terus jadi guru dancer and then smash gitu Ya, kan. ya. Itu kan popularitas yang dapat. Lo suka banget termasuk orang yang suka dapat surprise. Suka dapat surprise karena aku juga suka kasih surprise. Oh, I see. Tapi nggak semua orang bisa kasih surprise buat aku karena aku sering kasih surprise. Jadi aku suka tahu nih gelagat-gelagat orang yang mau kasih surprise. Jadi kadang-kadang keseringannya gagal gitu kasih surprise buat aku. Jadi kalau ada orang yang bisa kasih aku bener-bener surprise yang aku bener-bener surprise nggak peres gitu pas lagi surprise kaget aduh makasih kaget jarang banget Oh, gitu. Aku gitu. selalu bisa Menebak. kayak dulu juga sempat fanbase aku mau bikin surprise ulang tahun aku, terus manajer aku udah bilang udah merencanakan itu, terus aku bilang ini mau ada surprise ya. Jadi kan mereka bilang mau syuting di GBK gini nggak mungkin. Gue bilang kenapa lu kayak ngedadak banget gitu. Pokoknya pasti ketahuan. Oke, karena kayak ini juga tidak cukup pintar untuk berbohong mungkin ya. Karena udah bisa ketebak. Lo kerja berapa tahun sih sama kayak ini manajer? Ini dari 2015. 2005. Ya 7 hampir 7 tahun. Lebih lama dari pasangan ya. Lebih lama dari pasangan. Kan begitu bridging lo, bridging Iya, ya. oh iya bener-bener. Oke, terakhir benar gak ya Cuma Mau Kamu dari Rafael Tan ini single yang akan kita bahas adalah obat kangen fansnya kamu akan karya terbarunya kamu. Ya, jadi ini obat kangen aku juga sama Smash karena Oke. di sini aku memasukkan koreografi dalam music videonya. Iya. Dan mungkin juga fans-fans aku juga kangen ngelihat Coco gimana sih ngedance lagi sekarang setelah Apalagi gerakan tangannya cocok ke depan gitu ya. ya.
Kan ada di video klipnya. Setelah berumur apakah masih bisa kah? Bisa dong. Gitu ya, goyang-goyang ternyata masih bisa. Oke, nah kita bahas ke single ya. Tapi terima kasih banyak tadi semua fakta udah kita bongkar dan ternyata hampir semuanya benar. Semuanya benar. Oke, produser aku tepuk tangan dong. Wow, keren. Cuma mau kamu, akhirnya kan dirilis tahun 2022. Tapi sebelumnya aku adalah termasuk orang yang ikutin karyamu. Kamu sempat ngerilis beberapa single ya sama Kak Email atau juga bahkan saudara sendiri. Yang pertanyaanku tadi off air juga adalah kenapa kayak terlalu berdekatan dan sangat produktif lo habiskan di belakang di awal tahun 2022 gitu. Wow, ini kalau misalnya musisi nggak produktif dibilangnya Kok nggak produktif? Sekarang terlalu produktif. Lah kan penyiar radio biar ada pertanyaan ya. Oke. Tahu apa sih, aku lebih seneng. Maksudnya ya apa ya? Produktif itu lebih baik sebenarnya kan, karena menurut aku sering ketemu juga sama teman-teman musisi atau enggak sama teman-teman di balik layar gitu. Mereka tuh malah menyarankannya kalau misalnya bikin karya itu coba bikin beberapa peluru, jadi nggak usah terlalu nunggu lama gitu. Jadi supaya orang-orang tuh masih ngeh terus gitu, nggak yang nunggu lama tiba-tiba muncul lagi, jadi kayak ulang lagi dari awal. Takutnya gitu. kita bukan Del atau Tulus ya. Iya kan. Oke. Kalau Del kan orang nunggu berapa tahun gitu kan. Oh kalau sini berarti positifnya adalah situ keluarin aja dulu. Iya, keluarin rilis aja dulu. Dan akhirnya muncul single ini. Oke, single ini sebenarnya baru dibikin tahun 2022. Apakah sebenarnya justru lo awal udah ngomongin 2019, tapi karena kita pandemi kan banyak beberapa pekerjaan lo nggak bisa pegang gitu. Betul. Atau gimana? Tapi kalau diproduksi memang cuma mau kamu ini di awal tahun 2022. Oke. Sekitar bulan Januari kalau nggak salah, bulan Januari itu baru produksi. Cuman aku dapetin lagu ini tuh dari bulan April 2021. Nah, itu yang menarik. Baru dapat udah April, and then baru eksekusi di awal tahun 2022. Apa yang membuat itu begitu lama? Apakah ada perubahan lirik atau lo kurang suka atau konsep sound music lo pengen apa gitu? Nah, itu dia apa ya? Karena aku juga harus antri sama artis lain ya. Ini terlalu jujur ya interviewnya ya. Oke. Terus sama artis lain. Jadi sebenarnya April 2021 itu temanku yang kasih denger lagu ini. Jadi dia bilang ada lagu kayaknya cocok buat lo katanya gitu. Terus pas aku dengerin langsung kayak jatuh cinta pada pendengaran pertama. Oh, asik. Udah langsung bisa mikir, oh ini lagu nanti diginiin, terus konsepnya begini, nanti gue harus loopnya kayak gini-gini. Jarang-jarang bisa kayak gitu, maksudnya denger lagu langsung bisa kepikiran pengen kayak gini. Cuman karena belum ada arahan dari label untuk kayak ayo siapin single berikutnya gitu. Jadi kayak oh yaudah nanti tolong di-keep dulu lah lagunya. Kalau misalnya nanti gue udah ada aba-aba dari label untuk next single, nanti coba gue ajuin lagunya. Karena aku juga sama labelku juga lebih fleksibel lah. Mereka kayak oh yo, yang lagu yang lo suka, yang musik yang lo suka. Oh nyantai, nggak terlalu dituntut gitu. sama label. Oke. Jadi di sini juga lebih banyak belajar gitu gue di lagu ini. Oke. Tapi David sama Irwan itu bikin lagunya udah lagu jadi berarti ketika lo terima April. Udah lagu jadi. Jujur Li nggak kenal juga nih sama Irwan sama siapa satu lagi David. Iya David sama. David kan? Iya. Oke. Awalnya belum kenal. Gak kenal sampai sekarang bahkan. Oh baik. Cuman tahu lagu ini punya David dan Irwan, lo dengerin. Iya. Oh berarti secara proses itu adalah lagu jadi sampai musik udah jadi saat itu juga. Iya. Lo tinggal take dan. Oh musiknya belum jadi. Jadi musiknya masih aransemennya mereka. Karena kan sistemnya mungkin kalau beli lagu tuh nggak boleh pakai aransemennya mereka. Jadi kita harus re-arrangement gitu. Oke. Jadi aku juga yang bikin. Yang nentuin aransemen dan juga ide-ide lo seberapa banyak lo masuk ide lo di situ. Kayak musiknya mau seperti ini, beat-beatnya, sound-soundnya seperti ini. Nah kebetulan ini yang bikin musiknya juga adek gue sama si partnernya ini Altansa ini. Jadi waktu itu gue mengkaryakan adek gue karena adek gue baru belajar masuk ke industri musik dan dia bilang apa maksudnya tujuan lo mau masuk ke musik tuh pengen nyanyi doang atau gimana? Tapi dia pengen bisa produce beberapa musik katanya gitu. Oh ya udah kalau misalnya lo pengen produce beberapa musik, ayo kerjain garap project gue ini gitu. Dan project gue ini kan di luar zonanya mereka. Biasa mereka tuh lagu-lagunya pop yang kayak Malik, hi-fi gitu. Sedangkan gue pengen dibawa pop dance. Gimana caranya? Terus dia aduh kayak nggak bisa, harus bisa. Gue bilang kayak seorang kakak yang senioritasnya tinggi ya. Kan kita ngetes Ade juga kan. Karena kan kalau nanti
belajarnya sama gue dulu gitu. Maksudnya kalau sama artis lain kan pasti akan lebih banyak gimana. Lebih gitu. kejam sebenarnya Lebih Kak. kejam. Kadang persaingan mereka juga lebih kejam ya. Meskipun gue juga kejam. Oh iya, iya tentu dong, kan bagaimana ngedidik ade lo dulu kan Iya. untuk ngebentuk di situ, dan challenge-nya di sini di-accept sama mereka, diterima sama Iya, mereka, iya. dan akhirnya kebantulah dan muncul single seperti yang lo Betul, mau. betul. Oke. Tapi bentar, lo begitu apa namanya begitu support ade lo jadi musisi. Sedangkan kalau kita flashback, seorang Rafael Tan juga tidak dapat support yang begitu banyak dari orang-orang terdekatnya. Yes, betul. Ya, Apa yang bikin lo support ade lo? karena itu yang gue rasain gitu. Jadi ketika gue merasakan orang-orang terdekat gue tidak mensupport tuh kayak sedih banget gitu. Padahal ini satu hal yang positif yang juga harus disupport selain akademis ya. Maksudnya ya Bisa kita beriringan, kenapa tidak? Iya, kadang kan orang tua tuh mikirnya lu mau jadi musisi emang bisa dapat uang Bener, berapa bener, sih? bener, bener. Dan gue membuktikan gitu. Oke. Ketika gue masuk industri musik, gue bisa akhirnya tidak minta jajan lagi sama orang tua, bahkan gue bisa ngasih jajan orang tua gitu. Nah, gue juga pengen mensupport adik gue yang satu ini. Selain itu juga karena satu-satunya adik gue dari 5 bersaudara yang turun bakatnya ke dia doang. Oh, Gitu. I Jadi gue see. pengen setiap project kayak sekarang gitu ke Bali, gua kemarin nyanyi bareng, gua ajak dia karena dia juga kebetulan bisa main saksofon, dia bisa nyanyi gitu. Kemanapun gua perform, kadang-kadang suka melibatkan dia. Oke, dan support adalah bentuk terbesar yang bisa lo kasih buat ade lo. Yes. Bagaimana dia mewujudkan mimpinya, walaupun dulu lo nggak dapat itu ya. Yes. Tapi lo besar dengan sendirinya, mantap, Yeah. luar biasa. Itu yang kadang tidak kita dapatkan dari orang-orang terdekat Iya, kan. iya. Justru orang terdekat yang malah akan membunuh mimpi kita. Lo nggak bisa, lo nggak cocok kan. Kadang kayak gitu menyakitkannya atau benar, menyedihkannya. benar. Tapi itu yang didapat. Mungkin ini juga buat teman-teman yang kebetulan lagi dengerin sore hari ini. Siapa tahu lo bisa dapat support dari orang-orang terdekat Ya. lo. Ya bagus gitu. Benar. Dan terus tunjukkan kalau lo bisa dan layak untuk disupport. Betul Yes, ya. betul Nah, sekali. video klip tadi kan kita ngomongin lagu udah nih, terus ada lo juga challenge. Yang menarik dari video klip, gue juga sempat nonton bahwa begitu gue nonton itu ada vibe smash bener. Apalagi dengan putih. Cuman ini make upnya agak lebih tebal yang sekarang ya. Ini anak-anak dancer belakang karena kok agak lebih tebal ya gitu. Iya. Gue mikir karena apakah ada Diki di situ, ada Bisma atau Reza segala macam. Gue coba cari-cari, ternyata Nggak perpindahan kameranya begitu cepat movementnya. iya. Fokusnya ke Anda ya. Oke, emang itu lo pengen ada vibes itu ide dari diri lo sendiri atau Iya, kalau ide keseluruhan dari video klip memang gue sendiri gitu. Oke. Jadi dari pertama gue dapat lagu pun gue udah mikirnya kayak oh ya gue harus rubah look gue juga, terus harus memasukkan unsur yang memang sebelumnya belum ada gitu di single-single sebelumnya gitu. Jadi setelah itu dikembangkan sama orang-orang yang bisa gue ajak kerja sama, kayak misalnya photoshoot untuk artworknya, ngobrol-ngobrol juga nanti gue pengen lebih colorful bajunya, kebetulan pasangan saya juga sangat-sangat membantu di sini untuk bikin artwork semuanya. Kemarin di rumahnya dia juga photoshootnya, jadi oke. semuanya dikaryakan. Oh baik, Jadi- makanya lebih colorful. Lebih colorful. Aku ngelihat kayak fashion clip. Jadi kayak lo berapa kali ganti jas, lo inget gak di situ? Gua Banyak banget kan? 4 kali ganti baju. 4 kali 4 kali. dengan look yang wow, kadang buka apa sih namanya, gue nggak ngerti ya. Iya, iya. Tapi paling tidak dengan movement seperti itu gue bilang adalah ini lebih ke fashion clip, terus ada dance-nya juga. Iya. Dan dance bukan pengalaman terbaru, tapi ini dilakukan adalah setelah sekian lama tidak melakukannya. Iya. Impresi sama tiada kata berpisah atau single lain lo nggak melakuin itu. Iya. Tapi di sini ada beban atau cerita menarik ketika lo harus di sini harus ke Sleo atau apa gitu, bikin drama dikit dong, gimmick gitu. Biar Beban. panjang obrolannya. Bebannya itu karena jadwal latihannya itu nggak banyak. Biasanya kalau misalnya project sama Smash mau bikin satu video klip yang ada koreografi itu bisa latihannya sekitar kayak paling minimal 2 bulan. Oke. 2 bulan itu seminggu bisa berapa kali. Nah ini kemarin kebetulan project gue yang cuma mau kamu ini, gue cuma dikasih waktu sama label latihannya cuma 4 kali. Gitu. 4 kali. 4 kali pertemuan itu, yang sekali pertemuannya cuma 2 jam. Oke. Pernah satu kali pertemuan ketiga kalau nggak salah itu benar-benar gue yang blank banget. Semua koreografi yang diajarin pada hari ketiga ini gue nggak masuk sama sekali. Sampai kayak koreografi gue bingung mungkin ya. Dia nggak ngomong sih, cuman kayak kenapa ini kayak nggak masuk. Karena biasanya kalau sama anak-anak Smash yang lain yang cepet nangkep koreografi itu gue gitu. Pada kalau saat latihan, pada saat kemarin latihan kayak hari ketiga ngeblank banget. Terus jarak antara latihan
ketiga sama keempat tuh lama karena pending lagi waktu pas lagi Omicron naiknya waktu itu. Oke, nggak bisa ngapa-ngapain Nggak bisa lagi. ngapa-ngapain lagi. Makanya itu kayak, waduh, gue masih inget kagaknya nih koreografi ya. Mana tinggal sekali lagi nih latihan, tapi puji Tuhan Bisa berjalan ya Bisa, dan works bisa. dan akhirnya muncul seperti klip itu. Oke, puas nggak? Ya maksudnya kalau dibilang puas nggak puas, kadang ada ketidakpuasan. Ya. Tapi orang-orang terdekat, pasangan, manajer atau tim yang lain, ketika muncul single ini dengan klipnya yang sekarang ini, apa komentar mereka? surprisingly mereka happy ya ngelihat akhirnya ngelihat satu lagu yang memang bener-bener beda dari sebelum-sebelumnya. Kebanyakan kan lagu gue mellow ballad, terus yang impresi agak ngebeat tapi bukan nggak ada koreografinya. Iya, Dan gue memberanikan diri lagi di umur gue yang sudah tidak muda ini lagi. Muda masih muda, Muda Pak. ya? Muda. Kita Tetap harus muda ya? berpikir bahwa kita muda ya. Dan mereka kayak gue sempet nanya gimana nih gue performa dance gue dibanding dulu, apakah ada yang menurun? Enggak kok, malah lebih keren gitu. Gue kayak yakin gitu, ini kayaknya bohong semuanya gitu. Tapi Dan akhirnya mereka semua happy akhirnya bisa ngelihat gue dance lagi gitu, meskipun bukan sama teman-teman Smash. Oke, tapi adalah pengalaman yang cukup berbeda dan cukup berani yang lo lakuin ya. Iya. Dan bekerja sama teman-teman juga yang komentar pun oke, mereka menerima itu semua. Tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan lagu, ini kan lagu bukan ciptaanmu sendiri, tapi kebetulan momennya kok tepat dengan lo mempublish punya pasangan. Nah, boleh sentil sedikit ya. Boleh dong. Jadi kan ngerasa akan sangat relate sekali. Ya kan, kalau dulu tidak kata berpisah atau juga impresi, mungkin ceritanya berbeda. Ketika sekarang lo memang beneran ada di momen ini, apa yang bikin lo lebih ngerasa bahwa lagu ini punya porsi lebih dalam hidup lo? Ya itu tadi, karena relate dengan percintaan gue. Terus ini juga yang kayak apa ya? Kebanyakan sih lagu-lagu gue kan lagu-lagu patah hati gitu. Dan puji Tuhannya ketika gue bertemu dengan pasangan gue, nggak tahu ya, kayak Tuhan menempatkan lagu-lagu, malah lagu-lagu falling in love terus. Belum ini juga lagunya Cinta Ini Seluas Samudra, terus ini Cuma Mau Kamu. Sebenarnya nggak di planning juga sih. Dan kebetulannya dapetnya itu. Kan biasanya katanya lagu yang kita nyanyiin itu tuh bisa benar-benar kejadian Benar. kehidupan realnya gitu ya. Meskipun next single itu lagu sedih, tapi jangan sampai kejadian. Jangan Sampai dong. kejadian. Atau kita ajak orang ngobrol orangnya. Suka memancing ya. Oke, berarti memang next project setelah single ini sudah ada single lain lagi yang Sudah akan ada dikerjain. single lain. Tapi dengan clue sedikit lebih mellow. Bukan lebih mellow, ini sangat mellow karena gue pengen ini udah 2 single kemarin tentang percintaan, happy gue pengen yang agak sedikit Lagu baru apa lagu lama yang lagu baru. Kebetulan gue pengen di project selanjutnya ini gue nulis lagu sendiri gitu. Tapi tetap yang produce adek gue ya. Oke. Kalau musik gue nggak bisa Kan gitu. memang ngasih jam pengalaman dia, jam terbang lebih banyak ya. Lebih kasih pressure lagi nih buat adek gue gitu. Oke, tapi kalau misalkan kebayang cerita, apa lo udah mulai pelan-pelan nulis refnya, chorusnya atau apa? Jadi kan gue harus kasih ke label tuh beberapa pilihan biasanya. Jadi memang udah ada satu lagu yang sudah jadi liriknya semuanya, tinggal lagi di produce musiknya. Ada satu lagi yang memang notasinya baru notasinya yang beres, Baru tapi notasi liriknya doang ada. belum. Jadi Oke. mungkin kalau ada ide untuk lagu. Oh, tentu saya tidak ada ide ya buat lagu. Kan penyiar biasa. Lagu-lagu Mana gitu, mungkin saya bisa nyanyi. Udah ada satu lagu udah beres, satu lagu tinggal cari lirik. Oke, tapi gua rasa di Bali lo harus explore dulu, nanti akan nemu lirik-lirik yang Healing dulu puitis. ya. Ih, parah. Kalau anak sekarang ya healing, Healing, melukat dan macam-macam ya, Pak ya. Boleh dicobain, nanti kita doa yang baik-baik, kan setuju ya. Iya. Oke, tapi kan lagu ini udah dirilis, terus sebenarnya reaksi seperti apa yang lo harapkan dari fansnya Rafael Tan? Kalau aku ngeliat komen di YouTube, kamu tuh sangat apa ya? Sangat fleksibel untuk menerima kritikan. Ada yang komen kan, dalam artian kok nggak ada adegan cinta-cinta terlalu fokus ke dance kan, ada kan? Dan lo di situ dengan senang hati membalas atau tim yang ngebalas, gue nggak ngerti. Tapi paling lo mau menceritakan itu gitu loh, Kak. Iya, jadi gue sebenarnya pengen ketika karya gue di Appreciate. iya, maksudnya nggak dikeluarin tuh orang-orang bisa sampai gitu message-nya. Karena memang di sini tuh gue pengen lebih menonjolkan sisi dari koreografinya selain dari arti lagunya. Kalau lagunya dengan tidak usah dibantu ada model kita berakting
lagi pacaran juga sebenarnya udah ngerti. Udah gitu. tahu, udah paham lagunya karena bukan bahasa Rusia ya. Kalau bahasa Rusia mungkin Iya. kurang paham saya ya. Iya, bukan bahasa yang kayak puitis banget gitu. Kedengarin sekali, oh iya maksudnya ini. Jadi gue sebenarnya pengen menonjolkan di sisi koreografinya. Makanya gue menjelaskan ke yang nonton yang kenapa nggak ada percintaan ini ya, maksud gue di kali ini project gue pengen menonjolkan koreografinya gitu, supaya kayak flashback lagi pada zaman-zaman Smash, supaya bisa kangen-kangenan lagi ngelihat gua ngedance gitu sih. Dan campaign hidup sehat sebenarnya kan lagu ini kan. Kan Iya. bagus Kak. Iya, Siapa tahu nanti habis ini akan brand dibikin olahraga aerobik. masuk ya. Dibikin aerobik versi mungkin ya. Zumba Kak yang lagi hits sekarang ada iya. Zumba ya. Siapa tahu koplo di TikTok viral deh lagu lo kan. Iya. Oke. Jadi memang kalau misal lo pengen workout sore hari ini, salah satu lagu yang bisa lo dengerin untuk workout ya sambil liriknya gampang dicerna ya lagu ini. Iya, cuma mau kamu versi DJ apa ya kemarin ya? DJ. Lupa. Oh ada ya di TikTok ada. Biasa bawahnya DJ ya. Oke, tapi bisa di request di semua platform digital lagu ini sudah ada. Klipnya ditambah kemarin kan awal baru video lirik and then sekarang video klip sudah dirilis. Silahkan ditonton di situ ya. Oke, tapi belum selesai ngobrolnya, jangan sip-sip aja ya. Karena saya akan menantang Anda, begitu pengetahuan musik Anda luas, saya akan menyebutkan satu kata dan Anda menyanyikan lagu itu. Aduh, Anda kan orang yang suka nantangin ya sama tim kan biasa coba keluarkan lagi games kreatifnya Phoenix gitu kan. Kami sangat tahu itu. Kita akan main di 5 second challenge. Seconds challenge. Oke, agak batuk sedikit ya. Kita masuk di 5 second challenge. Sudah minum atau mau nambah minum lagi boleh? udah. Oke, udah ya. Aku akan menyebutkan satu kata, kakak akan nyanyiin lagu apa saja yang ada di pikiran kakak. Oke. Dengan satu kata itu. Satu kata itu dan kakak punya 5 detik untuk mikir. Satu kata. Kata pertama adalah cinta. Cinta Indonesia. Wow, dewasa sekali lagunya ya. Iya. Mantap, Iya, memang karena sangat aku- cinta Iya, Indonesia. karena aku suka tembang kenangan. Gitu. Zona lawas. Nasional. Mantap ya. Iya. Kata kedua, berpisah. Tiada kata berpisah. Itu nggak lawas ya? Oke, enggak. Itu rilisan tahun berapa single Anda? 2015. 2015, oke. Dan sudah berapa yang streamernya? Ingat? Ini karena ini paling banyak yang streaming. Jadi saya ingat pasti udah 2.200.000 berapa gitu. Mantap, luar biasa. Kata berikutnya adalah kamu. Kamu, kau buatku tersipu. Itu adik saya waktu Oke. boyband per Oke, boyband. iya. CGR Cowboy Junior ya. Kenapa tidak lagu Anda gitu ya? Oke, lagu berikutnya adalah kata berikutnya adalah mimpi. Mimpi. Melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi. Tolong lautan emas. Momen ini dipersembahkan oleh Pantene. Kata berikutnya adalah waktu. Waktu. Aduh, waktu. Mesin waktu gimana? Coba waktu. Izinkan ku lukis. Bukan ya? Oke. Ada yang mau membantu? Waktu? Mesin waktu juga ada. Waktu apa lagi? Waktu yang salah. Waktu yang salah. Firsa Besari. Ya mungkin dia nggak tahu Oh ya. iya tahu gimana nyanyi ya? Ya tadi kayak aku itu yang jelek itu loh. Waktu yang salah gitu doang. Oke. Kata terakhir, bobo. Nina Bo. Oh enggak ada. Semalam pergi di mana, bobo sama siapa? Semalam. Bobo di Dari mana? Roy Ricardo ke Lu Cinta Luna. Oh, Ngapain mantap, aja, luar gitu. biasa. Oke, itu ketika dites juga kita menyanyikan lagu yang sama saudara-saudara. Cuma satu ya nggak bisa. Ih, iya tapi nggak apa-apa lah. Kalau waktu ya, kalau kepikiran lagi ada waktu mungkin. Waktu. Mungkin nanti ya next promo Dan ya demi saya. waktu. Oh demi waktu. Aduh, Pasya Ungu loh, Pasya legenda Ungu, ya. sekali Anda. Masa nggak tahu Ungu? Anggun aja tahu ya padahal. Luar biasa ngobrol sama Ralph Altan. Yang perlu kita apresiasi adalah semangatnya untuk terus berkarya. Itu yang paling penting. Bagaimana dia mewujudkan mimpi-mimpinya. Bagaimana juga dia bisa menginfluence orang-orang terdekat atau bahkan fansnya untuk terus berkarya dan berpikir positif. Apalagi dengan branding yang sekarang jauh lebih sehat. Bukan kemarin nggak sehat ya, salah bridging kayaknya saya ya. Tapi maksudnya lebih sehat. Bugar ya, Lebih kayak bugar. Vicky Burki gitu ya.
Lebih ke Tante Vicky Burki. Aduh, yang kekinian boleh nggak sih Vicky Burki? Siapa coba sekarang? Jangan Siapa mancing. pengganti Vicky Burki nggak ada kan? Apa Dan- Mulisa Natalia? Maria Vania. Oh Maria Vania. Iya kan, Vicky Burki. Nggak, aku Ade Rai aja. Waduh, tuh kan tua lagi. Ntar kita ketahuan segmennya terlalu lebar ya. Terakhir aku challenge tadi sudah dikonfirm kita ada -1. Belum confirm ya. Oke. Oh bisa ya. Oke, kita akan bawain live. Berarti dia butuh headphone. Oke, ada headphone satu lagi guys. Tolong dibantu. Kita punya beberapa waktu. Tapi terima kasih banyak sekali lagi buat Viners yang sudah dengerin obrolan ini. Dan terakhir sekali lagi Doi bakal challenge Rafael Tan untuk membawakan lagu barunya Cuma Mau Kamu. Plus kalian jangan lupa besok-besok lo request terus lagu ini di Phoenix Radio Bali. Jadi boleh WhatsApp atau DM di Instagram atau mention di Twitter. Mudah-mudahan obrolannya bermanfaat. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.